Putri orang terkaya menguji kepribadian keluarga pacarnya. Sengaja berpura-pura menjadi pramuniaga wanita. Berpura-pura bertemu secara kebetulan. Lupa memperkenalkan. Sin Meng, ini ibuku. Selamat pagi, Bu. Ini kakakku. Selamat pagi, kakak Qin Xiaoyan. Ini adalah sahabat kakakku. Putri keluarga Song, Song Yaya. Halo, Song Yaya. Saat itu, putri keluarga Song belum menyadari betapa konyolnya sikap sombongnya ini. Jangan katakan tentang ayahnya yang kaya raya. Hanya dengan 3 kakak laki-lakinya saja, sudah tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Song yang biasa. Kakak laki-laki tertua adalah presiden direktur grup keluarga. Kakak laki-laki kedua adalah pendiri media terkemuka di dalam negeri. Kakak laki-laki ketiga adalah seorang investor jenius yang bisa menghasilkan uang. Dan gadis itu sendiri adalah pemilik pusat perbelanjaan ini. Hanya tidak ingin membuat pacarnya merasa rendah diri karena statusnya. Itulah sebabnya dia memilih untuk menjadi orang kaya. Tetapi sikap rendah hatinya dianggap sebagai ketidakmampuan. Ibu pacarnya sangat tidak puas dengan dia. Kakaknya bahkan mengkritik adiknya karena berani mencari seorang gadis kaya. Jelas-jelas mereka tidak sepadan. Bahkan menganggap gadis itu hanya untuk menipu uang adiknya. Gadis itu ingin membela diri. Namun pacar justru membela dia terlebih dahulu. Menganggap kakak perempuan terlalu berlebihan. Menjelaskan bahwa gadis itu tidak pernah meminta hadiah apapun. Sebaliknya, dia sering memberikan hadiah untuk dirinya sendiri. Khawatir gadis itu merasa tertekan. Pacar segera meminta maaf. Menyatakan bahwa keluarga sebenarnya sangat baik. Hanya saja tidak mengerti mengapa hari ini bisa seperti ini. Gadis itu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Berpikir untuk mengungkapkan identitasnya di kemudian hari. Sikap mereka seharusnya akan berubah. Memahami pengunduran gadis itu. Namun justru menghadapi kesulitan. Kakak perempuan menunjuk gadis itu untuk melayani mereka. Pacar sebenarnya ingin menolak. Namun gadis itu sekali lagi menghentikannya. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri dengan mereka. Dengan cepat, gadis itu memilihkan sepasang sepatu hak tinggi untuk ibu pacarnya. Namun saat gadis itu mengganti sepatu ibu pacarnya, sungguh menjijikkan. Xiao Shen merasa malu. Apa yang bibi katakan barusan bukan tentangmu. Tentang sepatu itu. Begitu dipakai, rasanya sangat menjijikkan. Sepatu yang kamu pilih terlalu murahan. Sama sekali tidak sepadan dengan status keluargamu. Ada apa, kucing kecil? Tidak apa-apa, cepat bangkit. Atur urusan, ayah. Bu, apa maksudmu barusan? Apa arti, Seth? Nak, hari ini ibu akan memberimu pelajaran. Sepatu ini harus dicoba banyak baru tahu cocok atau tidak. Hanya dengan mencoba banyak, kamu bisa mendapatkan sepatu yang bagus seperti ini. Kamu terus-menerus masuk ke rumah dengan sepatu yang rusak. Jika mengganjal kaki, bagaimana? Bu, kenapa bicaramu begitu menyakitkan? Apakah sepatu itu cocok hanya bisa diketahui setelah dipakai? Aku katakan padamu, Sin Meng adalah pacar saya. Tidak peduli bagaimana kalian menentang. Kami tidak akan putus. Kata-kata pacar membuat gadis itu sangat terharu. Namun, ibunya menganggap dia masih terlalu muda. Menunjukkan bahwa perasaan tidak hanya sekadar suka, tapi juga harus memperhatikan kesetaraan. Kakak juga berpendapat bahwa gadis bekerja di sini. Maka kondisi keluarganya pasti sulit. Gadis itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin menghasilkan uang dengan kemampuannya. Dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Begitu mendengar kata-kata ini, ibu langsung mempertanyakan keadaan keluarganya. Keluarga kamu ada berapa orang? Mereka semua bekerja sebagai apa? Ada 4 orang di keluargaku. Ayah sudah pensiun. Ketiga kakakku juga sudah bekerja. 3 kakak laki-laki. Tidak heran dia keluar bekerja begitu pagi. Itu untuk menghasilkan uang untuk mahar kakak-kakaknya, kan? 1 orang harus melayani 3 orang itu cukup berat. Cukup. Kalian benar-benar tidak ada habisnya dalam menetapkan ini. Begitu masuk ke toko ini, kalian mulai menghina dia dengan berbagai cara. Terus-menerus menargetkan dia. Sin Meng adalah pacar saya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Saya sangat menyukainya. Apa hubungannya dengan keadaan keluarganya? Kata-kata ini membuat gadis itu sangat terharu. Ibu melihat anaknya begitu membela seorang pramuniaga wanita. Jadi dia mencari alasan untuk mengusirnya terlebih dahulu. Setelah dia pergi, dia segera menunjukkan wajah aslinya. Mengeluarkan sebuah kartu bank. Meminta gadis itu untuk putus dengan putranya. Menyatakan bahwa dia sudah memutuskan. Putri keluarga Song menjadi menantu. Menganjurkan agar dia tidak memilih gadis biasa. Memiliki harapan yang tidak realistis. Namun gadis itu sangat tahu bahwa rantai keuangan keluarga Song mengalami masalah besar. Ini jelas merupakan upaya untuk menjebak keluarga pacarnya sebelum mati. Namun kakak yang tidak tahu malah mengeluarkan ancaman. Mengancam bahwa jika dia berani menolak, ada 100 cara untuk membuatnya menghilang. Mendengar kata-kata ini, gadis itu hanya merasa lucu. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak memilih untuk mengungkapkan identitasnya. Menganggap bahwa cinta dan latar belakang keluarga tidak ada hubungannya. Namun kakak menyatakan bahwa adiknya segera akan pergi ke luar negeri. Tidak akan ada kemungkinan antara mereka lagi. Gadis itu baru ingat saat itu, pacarnya selalu memiliki seorang bintang.
Jadi dia mengatur kepala pelayan untuk mengirimkan undangan dari Hollywood kepadanya. Kabar bahagia yang tiba-tiba ini membuat pacar tidak percaya. Ini adalah kesempatan yang cukup untuk mengubah hidup. Keluarga pacar saat itu masih mengira itu adalah kemampuan untuk mengirimkan. Tapi sekarang, ibu percaya bahwa karir putranya akan segera mengalami terobosan. Dan latar belakang keluarga gadis ini yang biasa-biasa saja tidak sepadan dengan dirinya, membuatnya cepat-cepat menyerah. Kata-kata ibu pacar membuat gadis itu terjebak dalam kesedihan. Dia tidak menyangka bahwa keluarga pacarnya begitu berkuasa. Wajahnya yang muram membuat pacar merasa sangat sakit hati. Bertanya apakah ibunya lagi-lagi menyusahkan dia. Melihat wajah pacar yang tegang, gadis itu merasa sangat tertekan. Menghitung waktu sampai pacar kembali ke negara, kemudian memberitahunya tentang identitas aslinya. Mumu, tenanglah. Saya bersumpah, saya jamin setelah saya sampai di luar negeri, saya tidak akan berbicara banyak dengan wanita lain. Di dalam hatiku hanya ada kamu. Kembali ke desa bersamaku. Sepanjang jalan mengikuti angin. Baiklah, saya percaya padamu. Momo harus menungguku kembali. Menunggu hari ketika kamu kembali ke negara. Saya akan mengenakan gaun pengantin untuk menemuimu. Seketika 3 tahun telah berlalu. Gadis itu mengetahui, pacarnya tidak memiliki jalan karir yang lancar di luar negeri. Jadi sekali lagi memanfaatkan hubungan keluarga. Dirancang khusus sebuah naskah untuknya. Harapannya dia bisa terus berjuang di dunia perfilman setelah kembali ke tanah air. Untuk itu, dia menghabiskan banyak uang untuk mendirikan Dream Yan Media. Dengan cara ini, pacarnya akan memiliki perusahaannya sendiri. Namun pada hari itu, gadis itu menemukan bahwa paparazzi di luar negeri membocorkan sebuah berita. Pacarnya tidak hanya akan kembali ke tanah air besok, mengadakan konferensi pers film, tetapi juga akan melamar pacar yang telah berpacaran selama bertahun-tahun. Gadis itu menyadari, ini adalah kejutan yang disiapkan pacarnya untuknya. Jadi keesokan harinya dia mengenakan gaun pernikahan yang suci. Sebagai mahar, dia menggunakan 100% saham Dream Yan Media. Dia ingin membalas cinta pacarnya setelah 3 tahun. Namun dia tidak tahu, yang menunggunya adalah sebuah mimpi buruk. Hari ini di sini, saya ingin mengumumkan 2 kabar baik. Yang pertama adalah kali ini saya kembali ke tanah air. Itu adalah undangan dari Ketua Dewan Mimpi Yan Group. Dia memilih saya sebagai pemeran utama pria. Sebuah film cinta yang dirancang khusus, meninggalkannya seperti angin. Saya dengar, Ketua misterius Dream Yan Group sepertinya adalah seorang wanita cantik. Apakah dia mungkin tertarik pada Kim Yan Hee? Hei, apakah itu mungkin? Jadi kabar baik yang kedua adalah, selama 3 tahun saya pergi ke luar negeri untuk syuting. Selalu ada seorang wanita yang diam-diam berkorban untuk saya. Saya juga berjanji padanya untuk menikah setelah kembali ke tanah air. Jadi hari ini, di hari yang istimewa ini, saya memiliki keputusan berani, secara resmi melamar dia, masuk ke dalam lembaga pernikahan bersamanya. Ayah, kakak, kenapa kalian belum datang? Yan Chi sudah akan melamar kamu. Sekarang, mari kita sambut tunangan saya, Dou Cui. Putri keluarga Song Yaya.